Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, kemudian dia pergi ke gunung yang tinggi, kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting pohon yang dia ikat dengan tali-talinya tadi, dia pikul ke pundaknya atau di pundaknya, lalu dia jual, kemudian dia hidup dari hasil penjualannya itu, jauh lebih baik baginya daripada dia mengemis kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan. Umar bin Khattab memberikan sebuah statement yang mulia beranjak daripada hadis Bukhari tadi. Ta'allamul mihnah, kata beliau, belajarlah kalian profesi-profesi itu yang bisa mendatangkan sumber pendapatan apa saja, selama itu ilmu bermanfaat dan bukan yang haram, bukan ilmu sihir, bukan ilmu menipu, mencuri dan segala macam, maka belajarlah. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati, karena nanti dia akan butuhkan profesi-profesinya itu atau keterampilannya itu. Dikatakan juga oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum. Ketahuilah para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka semuanya berdagang dan memenuhi lautan-lautan Romawi, sampai ke lautan Romawi mereka berdagang. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Abu Darda radhiyallahu anhu itu sampai menjual makanan dan memasak sendiri, itu sampai-sampai jenggot beliau sering kena asap masakan itu. Begitu juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu atjarul Quraisy hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Abu Bakar itu adalah pedagang yang paling sukses, paling cerdas, paling berhasil dari kalangan Quraisy, sampai beliau masuk ke kancah pemerintahan maka beliau meninggalkan itu karena fokus dengan kewajibannya. Ada nasihat yang sangat mulia dari seorang Luqman al-Hakim. Surah Luqman namanya beliau disebutkan. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Fokus selalu mencari pendapatan-pendapatan, tapi ingat halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalath khisal. Ketahuilah tidak ada orang yang berhenti untuk mencari pendapatan, vakum, malas, pengangguran, ya, kecuali pasti dia akan ditimpa salah satu dari 3 perkara besar dalam hidupnya. Kalau orang malas, tidak bekerja, tidak punya pendapatan. Lalu Luqman mengatakan rahimahullah, ada juga yang mengatakan dia adalah salah satu dari Nabi Allah, tapi ini karena tidak dikuatkan dengan dalil, maka sebagian orang mengatakan adalah orang saleh, ya. Maka beliau mengatakan riqqatu fi dinihi, yang paling bahaya sekali kalau orang miskin, susah, dia tidak mau mengubah keadaannya, maka agamanya sangat lemah. Makanya kita lihat orang-orang yang murtad kadang-kadang hanya dengan sembako, sedus Indomie, atau apa saja yang sering kita dengar dalam program kristenisasi, bisa pindah agama, lemah imannya. Tapi kalau dia punya pendapatan, beda, tidak mudah orang menggoyahkan akidahnya. Kemudian yang kedua yang bisa menimpa dia adalah da'fatun atau dha'fun fi aqlihi, lemah akalnya. Subhanallah, pengangguran-pengangguran yang sering nongkrong di pinggir jalan, malas bekerja, tidak punya ide, vakum, karena tiap hari begitu saja. Tapi orang yang bergerak, orang yang berusaha menghadapi masalah, kegagalan, berusaha lagi, atau kejar prestasi-prestasi untuk sukses, maka selalu ada ide, karena sering dia berpikir. Otak ini, kata ulama, sesuatu yang sangat baik kalau sering diasah, tapi kapan divakumkan, tidur saja, malas-malesan, maka dia akan hilang semua ide-idenya, buyar, akalnya lemah. Maka kalau ditanya, kenapa kau di sini? Saya nggak tahu mau buat apa, nggak ada idenya. Tapi kalau orang berusaha beda, berusaha di sini gagal, tanya lagi di sana, bertanya lagi di sini, dan seterusnya, maka akan berbeda, muncul idenya. Dan yang ketiga adalah wahau fi muru'atihi,
Dia yang ketiga bisa tercoreng kehormatannya, biar tampan, biar cantik, tapi begitu orang tanya kamu kerja apa, atau orang tanya lebih jauh pendapatannya berapa, kalau misalnya ngelamar anaknya orang lain, ya, lalu dia bilang saya pengangguran, kira-kira diterima nggak lamarannya? Tapi kalau orang begitu tanya kerjanya apa, oh saya direktur di perusahaan ini, saya manajer di sini, saya begini dan begitu, oh saya punya usaha sendiri, walaupun kios kecil tapi punya saya misalnya, berbeda. Tentu teman-teman sekalian kita harus pahami satu hal ya, kita semua diberikan oleh Allah SWT fasilitas yang sama. Waktu kita sama 24 jam. Kemudian beliau mengatakan, setelah mengatakan lemah di kehormatannya, terhina dia. Wa a'zam min hadza, dan yang lebih parah lagi kata beliau, istighfafun nasu bihi. Manusia akan menganggap remeh dia. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama dua, kuping kita sama dua, tangan kita dua, kaki kita dua. Kecuali ada orang yang cacat, qaddarallah ma syaa fa'al, itu beda. Cobaan Allah pada dia. Tapi umumnya orang semuanya normal. Mana lebih banyak, normal atau cacat? Normal. Itu cuma sebagian kecil. Allah ingin menunjukkan ada orang yang Allah uji, tapi umumnya orang normal. Berarti kita punya potensi yang sama. Yang penting jauhi sifat al-malas. Malas ini, gak mau berusaha, gagal vakum. Andai saja kita waktu masih kecil dulu belajar naik sepeda, jatuh sekali kita gak mau lagi belajar, sampai sekarang kita tidak akan pernah bisa. Tapi waktu kita masih kecil semangatnya luar biasa. Kenapa sekarang malah tidak seperti itu? Begitu juga dengan nasihat Qais ibn Asim rahimahullah. Beliau pada saat mau wafat memberikan nasihat kepada anak-anaknya, seorang yang saleh dari para salafus saleh. Beliau berkata, alaikum bil mali wastina'ah. Kalian harus, ini wasiat pada saat mau meninggal. Dia sudah tahu anaknya sudah sholat, udah bagus ibadahnya. Tapi apa wasiat dia waktu mau meninggal? Kalian harus mencari pendapatan yang banyak dan rawat, urus yang benar, profesional dalam bidangmu. Fa innahu mambahatul karim. Karena itu adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan akan menjauhkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa innahu akhiru kasbar rajul, karena mengemis itu hanya boleh dijadikan pendapatan terakhir saja. Kalau betul-betul kita sudah bangkrut usaha, tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa lagi bekerja, apa boleh buat? Pada saat itu terbuka pintu untuk bisa minta sama orang. Tapi kalau masih mampu, tentu harus dihindari.